Halo kawan, jumpa lagi di channel pendakian gunung bersama saya Armanto Kimo. Saya bersama Mas Yudi Bajul berangkat menuju ke arah barat dari kota Malang menuju Gunung Kelut. Sekitar 2 jam dari kota Malang, tepat pukul 22.30 kami tiba di pos pendakian Tulungrejo. Pos pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo ini sekarang sudah dikelola dengan sangat baik, mulai dari tempat istirahat, tempat parkir, musola, warung makan, serta toilet. Tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami bergegas menuju registrasi serta membayar tiket masuk pendakian. Kemudian kita dinaikkan ojek menuju gerbang pendakian yang berada di tepian hutan. Halo kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan mulai trekking pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo. Ini adalah kali ketiga saya untuk mendaki Gunung Kelut via Tulungrejo. Dan kali ini lebih berbeda karena mendaki hanya berdua. Biasanya lumayan ramai. Oke, sejenak kami akan berdoa bersama lalu akan melanjutkan trekking menuju Gunung Kelut. Kita berjalan melintasi lerengan atau turunan bukit yang masih terdapat banyak pohon bambu. Keramaian seketika berubah jadi kesunyian. Suasana malam itu lumayan dingin. Kami mendaki hanya berdua, dan dalam perjalanan sama sekali kami tak berpapasan atau bertemu dengan pendaki lain. Ya, malam yang cukup mencekam. Di tengah jalur yang mulai rimbun, sesekali suara hewan malam terdengar. Setelah itu jalur sudah mulai sedikit demi sedikit naik, sampai akhirnya kami tiba di pos 1 Srenggono Bule. Ya, kita sampai di pos 1 pukul 23.42. Langsung lanjut Mas? Lanjut. Setelah menunggu perjalanan kurang lebih 30 menit lebih, kita sampai di pos 1. Kita akan lanjut ke pos 2, pos 3, lalu camp di pos 4. Cap. Gimana Mas Yudi? Di pos 1 ini terdapat sebuah shelter atau pondok yang bisa kita bergunakan untuk berteduh ataupun beristirahat. Sampai di pos 2. Gimana Mas Yudi? Masih aman? Jujur, perasaan saya agak kurang enak dan kurang yakin, atau boleh dibilang agak merinding. Entah kenapa, mungkin entah karena mendaki di tengah malam hanya 2 orang saja, atau karena tidak bertemu seorang pun di jalur pendakian. Yang jelas, ini kali pertama saya merasa ada seseorang yang mengikuti kami. Namun saya terus berusaha untuk meyakinkan diri dan terus menyemangati Mas Bajul, rekan pendakian saya yang masih remaja ini. Kami sesekali beristirahat untuk sekedar ambil nafas atau minum. Gimana Mas Bajul? Serta tak lupa kami selalu mengobrol untuk memecah keheningan. The time is 1:30 pagi dini hari. Kita start jam 11. Belum nyampe di pos 4. Mudah-mudahan sebentar lagi ya Mas Bajul. Semangat, yuk. Setelah itu kita naik sedikit demi sedikit dan menemukan banyak ilalang dan rumput-rumput yang cukup tinggi. Nah, di situ kita sudah mulai keluar dari hutan dan sampai di tempat yang lumayan terbuka. Sampailah kita di pos bayangan atau camp area. Dari sini perasaan kami serasa plong dan lega sekali, bisa melihat tenda pendaki lain. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan makan bekal yang sudah kami siapkan, serta beristirahat. Halo kawan-kawan semuanya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam dari jam 11 ya tadi trekking, ini sekarang sudah jam 2. Akhirnya kita sampai di pos 3. Pos 3 ini merupakan
tempat camp area. Dulunya masih belum banyak pepohonan, sekarang agak rimbun, banyak pepohonan. Tadi sempat saya bingung ya, ini di pos 3 atau pos mana gitu. Ternyata sudah di pos 3 setelah saya cek di Google Map. Tadi di perjalanan kita memang tidak banyak bicara karena entah kenapa kita merasa sangat sangat jarang berbicara gitu aja demi kebaikan. Oke, ini kita barusan selesai membuat tenda. Nah, Mas Bajul masih nata-nata di luar. Habis ini kita makan lalu istirahat. Dan besok kita menuju puncak Kelut. Ya, ikuti terus perjalanan kami. Kita buka bekal dulu Mas Bajul ya. Ini ada kangkung. Riuh para pendaki yang sudah terbangun dan akan menuju puncak terdengar pelan, tapi mulai lama terdengar semakin banyak. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Kami berdua bangun untuk membuat kopi, serta bertegur sapa dengan para pendaki lain yang ada di kiri dan kanan tenda kami. Halo, selamat pagi kawan-kawan YouTube semuanya. Ini kita saking mungkin kecapean ya, rencana bangun agak pagi. Ternyata jam 7 ini baru bangun. Aduh. Suasana cerah sekali guys. Sangat cerah sekali. Nanti kita akan lanjut di puncak ya. Kami berkenalan dengan para pendaki asal Trogowaru, Kota Malang. Sebut saja Revan dan kawan-kawannya. Malam yang mencekam seketika berubah menjadi hari yang cukup indah, cerah. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk menuju puncak kawah Gunung Kelut. Halo, selamat pagi sobat YouTube semuanya. Jadi ini adalah suasana pagi di pos 3 Gunung Kelut via Turun. Ya, rencana kita bangun agak pagi, tapi karena badan masih capek, jadi kita agak santuy dulu ya. Habis ini kita akan prepare lanjut ke jalur Punggungan Naga dan ke bibir kawah Gunung Kelut. Sebelum kita berangkat, kita ngopi-ngopi cantik dulu. Mengisi tenaga perasaan yang kata-katamu. Oke, selamat pagi kawan ya. Setelah tadi kita buat kopi,
sarapan roti. Ini kita saatnya melanjutkan perjalanan ke puncak kawah Gunung Kelut via Tulungrejo, Blitar, Jawa Timur. Ini masih semangat Mas Bajul ya. Mantap. Nah, ini pendaki muda, masih banyak cita-cita ya. Kita doakan aja semoga dia cepat dapat jodoh ya. Amin. Amin. Oke, terus ikuti perjalanan kami. Entah mengapa Gunung Kelut seakan memiliki tempat tersendiri di hati saya pribadi. Ini adalah kali ketiga saya mendaki Gunung Kelut dengan orang-orang berbeda tentunya. Yang jelas cerita dan pengalamannya berbeda pula. Waduh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ya, saat ini kita sudah hampir memasuki jalur Punggungan Naga. Nah, kita turun dulu. Setelah itu nanti kita melipir di sebelah sana di Punggungan Naga. Yuk. Dari camp area menuju puncak normalnya membutuhkan sekitar 1,5 sampai 2 jam. Di sini kita berjalan melintasi rerumputan yang cukup tinggi dengan medan yang landai, lalu menurun sampai akhirnya benar-benar menurun melintasi sebuah punggungan disambut dengan turunan yang cukup curam. Gunung Kelut berketinggian 1731 meter di atas permukaan laut, merupakan sebuah gunung berapi yang terletak di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Selain dapat diakses via jalur wisata Kediri, Gunung Kelut juga mempunyai beberapa jalur pendakian, yakni jalur Tulungrejo dan jalur Karangrejo. Kedua jalur tersebut terletak di Kabupaten Blitar. Oke, jadi di belakang saya ini merupakan sudah hampir memasuki Punggungan Naga. Jadi yang dimaksud dengan Punggungan Naga itu kita akan sedikit melipir di jalan yang lumayan sempit ya, dimana di kiri dan kanan adalah ini jurang. Jadi kita nanti lewat tengahnya sini untuk menuju puncaknya. Nah, oke, seperti ini pemandangannya. Cukup. Hati lu kiri kanan dulu. Setelah melewati turunan, kami disuguhkan naik turun punggungan bukit. Jalur menyusuri punggungan bukit ini seringkali disebut dengan jalur Naga Gunung Kelut.
Oke, setelah kita turun bukit lalu menaiki Gunungan Naga, kita naik lagi ini. Agak ngos-ngosan tadi sempat banyak tali temali, tapi tetap semangat. Mas Bajul tetap ada di samping saya. Yuk, loh, lak tuas aku ngene iki. Rata-rata hari ini. Itu ada mbak dikenal. Berlanjut terus melipir di lereng bukit sampai akhirnya tiba di jalan berbatu dengan kerikil-kerikil kecil labil. Trek menjadi sedikit berpasir dan berbatu. Kami ikuti saja trek yang ada sampai di hadapan sebuah pelawangan. Dari pelawangan ini, puncak Kawah Kelut sudah terlihat jelas, tinggal menuju lereng ke kanan. Oke kawan-kawan semuanya, setelah kita menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari camp 3, akhirnya kita sampai di batas vegetasi. Jadi di mana ini adalah kita nanti akan melipir ke sana, lalu akan tiba di kawah sebelah sana. Pemandangannya keren sekali, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini masih belum banyak ditumbuhi oleh pepohonan, rerumputan. Monggo Mas. Kalau kali ini sudah tampak menghijau. Oke, keren sekali Gunung Kelut via Tulung Rejo. Menuju puncak kawah, kami harus melalui rintangan terakhir, yaitu tebing. Ya, trek selanjutnya menaiki tebing itu. Kami harus selalu berhati-hati, meskipun sudah ada tali untuk pegangan,
dan kelihatannya pendek, tapi kita harus tetap memperhatikan pijakan. Tak lama setelah itu akhirnya kami sampai dan tiba di puncak Gunung Kelut 1731 meter di atas permukaan langit. Tak lupa saya memberi selamat kepada Mas Yudi Bajul untuk pendakian pertamanya di Gunung Kelut. Oke, halo kawan semuanya yang ada di rumah ya, yang saat ini sedang menonton. Setelah kita melewati batas vegetasi, viewnya lumayan keren. Ini adalah kali ketiga ya saya ke Gunung Kelut via Tulung Rejo ini. Entah kenapa ini seakan menjadi sebuah agenda tahunan ya, karena di samping lumayan dekat dari Kota Malang juga, Gunung Kelut ini mempunyai keunikan tersendiri ya. Jadi kita sudah sampai di bibir kawah Gunung Kelut. Mantap. Seperti ini pemandangannya. Ini untuk kawahnya berwarna kebiru-biruan, biasanya kadang hijau, kadang ini lebih ke hijau toska ya mungkin. Oke. Oke, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Kelut 1850 dan Tulung Rejo. Dan jangan lupa selalu buang sampah. Di tempat ini kita bisa melihat kawah secara jelas, dan di sini kita bisa mengambil gambar dengan panorama yang sangat menawan. Beruntung siang itu cuaca sangat cerah dan mendukung. Sesekali kabut perlahan datang dan pergi. Kami pun bisa dengan jelas menikmati pemandangan menawan kawah Gunung Kelut ini sembari berfoto, dan serta sejenak mengingat sebuah kalimat yang sebagian orang berkata, bahwa terkadang seluruh manusia selalu mengeluh tentang kehidupan mereka. Mungkin untuk itulah kami mendaki. Kami mendaki untuk menjauh sejenak dari kehidupan yang mereka eluhkan. Terima kasih kawan sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya.
Salam lestari.